selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Pak Niko di channel Bung Niko. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terkait soal dan pembahasan pretest untuk pretest PPG ya dalam jabatan tahun 2023 model pedagogik ya atau bertipe pedagogik. Adapun soal-soal yang saya tampilkan adalah soal-soal legend, artinya yang selalu muncul pada saat pretest, dan juga nanti saya selipkan soal-soal terbaru tentunya. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, seseorang dianggap sudah belajar jika ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Hal ini sesuai dengan teori belajar yang mana Bapak Ibu? Apakah cybernetik, behavioristik, kognitif, humanistik, atau konstruktivisme? Kata kuncinya di sini adalah menunjukkan perubahan tingkah laku, ya jelas ya. Jawabannya adalah behavioristik. Ini perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar atau pengalaman yang disebabkan adanya interaksi antara stimulus dengan respon. Oke, lanjut soal berikut. Makna istilah teori belajar kognitif sesuai dengan pernyataan berikut. Yang mana Bapak Ibu? Apakah A. Kemampuan menyampaikan gagasan, B. Kemampuan berkomunikasi dengan baik, C. Kemampuan untuk memecahkan masalah, D. Kemampuan berinteraksi, E. Kemampuan mengintegrasikan diri. Ya, jawaban yang tepat ini teori belajar kognitif ya Bapak Ibu. C ya, kemampuan untuk memecahkan masalah. Kita lihat, teori belajar kognitif adalah teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses meliputi menganalisis, memprediksi, mengolah informasi, dan memecahkan masalah, ya, problem solving. Jadi model pembelajaran yang cocok ini adalah PBL ya untuk teori belajar kognitif. Oke, soal berikut. Standar ketuntasan minimal belajar siswa ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini, yaitu, ya ini termasuk soal legend ya, mudah. Saya yakin Bapak Ibu pasti bisa menjawab soal ini. Ya, jawabannya E ya. Intek masuk, tingkat kesulitan masuk, sarana masuk, bakat dan minat itu tidak masuk. Oke, jadi ada 3 itu ya penentuan ketuntasan belajar siswa. Berikut penerapan teori belajar di mana siswa bebas mengumpulkan data, mencoba, membuat kesimpulan sementara, menyusun, mencari dan menemukan pola, kemudian membuktikan suatu hipotesa. Nah, itu termasuk teori belajar apa Bapak Ibu? Ya, jawaban yang tepat adalah E ya, konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori pembelajaran yang mengembangkan kemampuan logis dan analitis siswa berdasarkan pengalaman di lingkungan sekitar. Kata kuncinya sini, logis, kemampuan logis dan analitis. Oke, soal berikut. Nah, pendidikan karakter berbasis budaya sekolah dan kelas mengacu pada pembelajaran abad 21, terutama pada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau 4C berikut ini, kecuali. Nah, jadi kata kunci di sini adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang termasuk kemampuan tingkat tinggi itu apa saja, sehingga nanti akan ditemukan yang bukan. Itu pertanyaannya, inti pertanyaan. Kita lihat, kolaborasi masuk ya, masuk 4C ya. Berpikir kritis masuk, komunikasi masuk. Nah, kita lihat belajar mandiri dan memecahkan masalah. 2 ini yang dirasa kurang tepat, tapi kita akan memilih salah satu. Kita lihat yang belajar mandiri ini kurang tepat ya, tidak masuk dalam konsep kemampuan berpikir tingkat tinggi atau 4C. Memecahkan masalah apakah masuk atau tidak? Ya, jadi memecahkan masalah itu masuk ke berpikir kritis. Nah, jadi yang bukan adalah yang D ya, ada critical thinking, collaboration, communication, dan creative thinking. Oke, soal berikut nomor 6. Kompetisi untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa ide atau alat yang berbeda dengan sebelumnya,
merupakan kreativitas guru. Model pembelajaran yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah apakah PBL, PJBL, CTL, Inquiry Learning, atau Cooperative Learning. Menciptakan sesuatu yang baru baik berupa ide atau alat yang berbeda dengan sebelumnya merupakan kreativitas guru. Nah, kalau pernyataan yang pertama ini jangan sampai terkecoh ya, masuk ke PJBL ya. Ada kreativitas karya berupa ide atau alat. Tapi pertanyaannya adalah model pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Jadi PBL udah tidak masuk ya, udah kurang tepat. PJBL juga tidak tepat. CTL, Contextual Teaching Learning, apakah masuk? Ya, sepertinya masuk. Kita lihat Inquiry Learning, menemukan, menganalisis. Kooperatif kerjasama tidak masuk. Berarti jawabannya adalah CTL ya, kontekstual, berdasarkan fakta yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, fakta atau pengalaman gitu ya. Oke. Nah, saat ini atau sekarang siswa diminta untuk dapat belajar setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Siswa dapat belajar dengan mudah melalui internet. Hal ini tidak terlepas dari kemajuan iptek. Nah, pernyataan ini sesuai dengan teori belajar apa Bapak Ibu? Kata kuncinya kemajuan iptek, internet, melalui internet. Nah, jadi jawabannya jelas ya, yang A ya, cybernetic. Yaitu ilmu yang mengandalkan sistem informasi berdasarkan perkembangan teknologi. Ya, ini tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu, karena pembelajaran sekarang ya tetap harus menyesuaikan pada perkembangan zaman, perkembangan kemajuan iptek ya. Misalnya pada RPP itu ada tertuang teknik ipteknya ya, model TIPEK-nya, teknologinya masuk. Oke, penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa dapat diwujudkan dengan cara mengetahui riwayat hidup setiap siswa, memberi kesempatan pertanyaan siswa yang tunjuk jari, memberi kesempatan siswa untuk berpendapat dengan memperhatikan pendapat siswa lain, menentukan nama panggilan berdasarkan kesepakatan, mengatur tempat duduk di kelas berdasarkan alfabet. Nah, jawaban yang paling tepat di sini ya adalah C ya. Selain kita memberikan kesempatan kepada salah satu siswa yang berpendapat, yang mau mengungkapkan gagasannya, kita juga harus memperhatikan pendapat dari siswa lain. Oke, 9. Seorang guru memberikan penugasan berupa kasus kepada siswa dengan memberi rangsangan terlebih dahulu. Lalu guru tersebut meminta siswa untuk menemukan, mengamati, mengolah, dan membuktikan kasus tersebut. Model pembelajaran yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut adalah, nah, kita lihat, jangan sampai terkecoh lagi Bapak Ibu, ada kasus. Nah, kemudian kita kaitkan dengan PBL, Problem Based Learning. Tapi kita lihat lagi pernyataan berikutnya, dengan memberi rangsangan terlebih dahulu, menemukan, mengamati, mengolah, dan membuktikan kasus tersebut. Sini tidak ada kata pernyataan yang memecahkan ya, solusinya. Nah, tidak termasuk ya, kurang tepat ya, Problem Based Learning kurang tepat. Project tidak ada, CTL kontekstual tidak ada. Nah, sekarang kita lihat Discovery Learning dan Kooperatif. Kooperatif, apakah ada pernyataan yang menyatakan bentuk kerjasama? Juga tidak ada. Berarti jawabannya adalah Discovery Learning. Nah, ini ada sintak tahapan Discovery Learning. Yang pertama itu stimulus, identifikasi, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan kesimpulan. Nah, jelas ya, ada stimulus di awal tadi, ada memberikan rangsangan. Ya, rangsangan terlebih dahulu. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian soal berikut, langkah awal dalam persiapan menulis penilaian tindakan kelas, PTK ya Bapak Ibu. Apakah membuat RPP, merumuskan tujuan, menyusun kerangka, menemukan masalah pembelajaran, atau mengolah dan menafsirkan data. Ya, ini tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu. Untuk membuat PTK yang harus kita pahami yaitu ya tentu
kita mengidentifikasi atau merumuskan apa saja masalah yang kita hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran. Bisa saja itu dari siswanya, bisa juga tidak untuk kemungkinan dari guru. Ya, kebanyakan ya dari gurunya ya. Entah itu dari model pembelajarannya, medianya, ya, strategi, metode, dan sebagainya. Nanti akan dicarikan solusinya. Jadi langkah awalnya ya tentu kita harus tahu apa masalah yang ada di lapangan. Oke, itu ya beberapa informasi berkaitan dengan soal dan pembahasan untuk pretest PTG dalam jabatan di tahun 2023 model pedagogik ya. Semoga penjelasan yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Salam sehat.